وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babul aniyati ay hadza babul aniyati. Ini bab pada menyatakan tentang aniyah, wadah-wadah ya. Tentang wadah aniyah itu tentang wadah-wadah. Itu halaman 67 yang baru kita kirim tadi sore. Mari kita kirim. Di sini kita nanti akan membahas mana wadah-wadah yang haram dipakai, mana wadah-wadah yang makruh dipakai, dan mana wadah-wadah yang boleh dipakai secara halal. Sekarang kita ketahui al-aniyah. Apa itu al-aniyah? Jam'u ina'in. Itu jamak daripada kata-kata ina. Ina'in, ina'aini, aniyatun. Wal muradu biha, dan dikehendaki dengan kata-kata aniyah kullu ma ya'khudhu firagan minal hawa'i wa in saghura. Jadi yang dikehendaki bejana atau wadah di sini itu setiap tempat yang ada kekosongan yang terisi daripada udara sekalipun kecil. Ini namanya aniyah kalau kita kosongkan airnya. Ini namanya wadah. Intinya sesuatu yang untuk bisa menempatkan air itu namanya aniyah. Cangkir itu aniyah juga. Nah, itu nomor 1 ada di bawah itu kan footnote-nya itu kan wala budda min ayatulaqa ma ayutulaqa alaihi ismu inain fa illam yutlaq alaihi ka sahifatin min zahabin aw fidatin lam tuhayya lil istimali fala tahrumu illa idza istu'milat illa idza istamarat istimaral inai biar mudia fawqaha syai'un. Nah, karena ada masalah ina yang tidak dianggap ya tuh. Itu kena jadi permasalahan. Karena itu kena di bawah itu pemahaman yang di selanjutnya kena. Au ma yang kulu ayya syai'in ya. Kalau yang kulu berpindah itu lazim. Yaitu barisnya itu salah itu la Allah sawab dan wujudnya itu mayung kilu. Ya. Au ma yungkilu, kalau yang kulut fi'ilnya lazim ya. Kalau yungkilu baru ayya. Kalau ma yang kulu juga barisnya ayu. Au ma yang kulu ayu syai'in atau au ma yungkilu ayya syai'in, silakan barisnya. Min maudin ila maudin akhara. Atau wadah ini atau bejana ini dapat kita definisikan sesuatu yang dapat memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya wadah. Yang paling kita sudah tahu wadah itu apa? Sudah tahu semua arti wadah. Intinya sesuatu yang bisa untuk ditempatkan air itu namanya wadah. Lalu apa hukumnya nanti? Nah, hukmu isti'malil aniyah. Hukum memakai wadah-wadah. Apa? Ya juzus isti'malu jami'il awani. Boleh hukumnya menggunakan seluruh wadah-wadah illa kecuali berarti kada boleh aniyatadz dzahabi wal fiddati. Jadi wadah atau bejana yang terbuat dari emas ataupun perak itu hukumnya haram dipakai. Kalau yang diundang ke kantor gubernur misalnya atau makan di orang kaya ada sendoknya emas atau kena wadahnya emas, nah itu jangan dipakai. Cari piring yang tidak emas. Yang diharamkan tuh memakai bukan sesuatu yang di atasnya. Jadi penjelasan di nomor 1 di bawah nanti itu. Jangan dikata kira tuh ada orang menaruh buah di atas nampan atau peta tanpa emas, piring besar emas tuh, ya. Kalau kita langsung ngambil buah di situ, kita nikmati di atas piring itu hukumnya haram. Tapi kalau buahnya kita pindah, jadi tidak haram memakainya. Nah, ini di hukumnya haram. Dia barangnya kebanyakan duit ya, kada piring emas ya, sendok emas, gelas emas ya, ember-ember emas ya ada. Nah, ini perlu gigi emas ya ada. Nah, itu hukumnya haram. Karena ada hukum gigi emas apa ya tuh? Itu gigi perak ya. Fatahrumu 'ala rijali wan nisa'i, maka haram atas laki-laki dan perempuan lima fihi minal khuyala'i wa kasri qulubil fuqara. Oh, jadi alasan kenapa kok memakai bejana atau wadah dari emas atau apapun yang terbuat daripada emas ya,
wadah-wadah apa ini misalnya kasur emas atau misalnya apa itu emas itu alasannya ada dua macam. Yang pertama khuyala, yaitu berbangga-bangga ya, bersombong-sombong, berhias-hias ya, berbagus-bagus tapi berlebihan yang tidak dibenarkan syariat. Yang kedua itu wakasri qulubil fuqara, dan menyempitkan atau memecahkan hati-hati orang fakir. Ya orang fakir daripada dipakai kayak itu baik disumbangkan dengan kami, jangan mereka ya. Itu alasannya karena sombong, sombong itu yang bikin haram ya. Karena setiap orang pakai itu pasti alasannya sombong kan. Sama apa nih, sarung musabbal atau isbal ya kan, orang bukan sebelah tuh. Nabi itu melarang pakai sarung tuh menutupi mata kak, bukan karena menutupi mata kakinya yang bikin haram atau celana, tapi yang bikin haram apa? Sombongnya ya, biar pakai gamis tapi sombong tapi haram juga. Yang dipandang tuh alasannya. Mungkin dipermasalahkan orang memakai celana yang jingkrang kah, atau jangan di bawah, atau celana di bawah mata kaki kah. Selama catatannya semua atau kada, itu tergantung kepada pembeli masing-masing. Dan kita menilai mentang-mentang kena tapih di bawah mata kaki ini seorang sombong ini aja. Celana di bawah matanya ini sombong ya, kada pas. Nabi itu melarang karena ilatnya sombong. Maka gabis atau sorban misalnya dililit ke kepala ya, karena lagi kurus kumpul kan, ilatnya sombong, maka hukum jadi haram. Nah maka selendang nah bunda tuan guru kenal dalam hati, jadi sombong jadi haram pakai tadi itu. Dan hukumnya awalnya sunnah. Makanya satu tergantung daripada niatnya. Maka sendal mewah ya, niatnya untuk sombong ya. Maka hukumnya maka ipon apa batu X kah yang kawan lagi senokar sukupi itu niatnya gisan sombong haram. Jadi apapun tuh hal-hal yang bagus kita pakai itu kalau niatnya nggak karena sombong jadi haram. Tambah itu, jadi jangan sampai kita tertular dengan doktrin atau pemahaman buan sebelah. Memakai celana yang menutup mata kaki hukumnya haram ya, tapi lamunnya pamer apain mobil nggak haram ya. Itu terbalik namanya ya, memperlakukan hukum sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Habis ya. Jadi intinya memakai akan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu hukumnya haram. Apapun yang membuat kita untuk berbangga bersombong kepada orang lain itu hukumnya haram. Lalu di bawahnya wa yajuzu isti'malu aniyatiz zahabi wal fiddati lil hajati. Jadi kapan dibolehkan memakai bejana yang terbuat daripada emas dan perak tadi? Itulah fikih. Fikih itu kadang situasinya haram, pas ketemu situasi lain hukum jadi halal. Itulah fikih. Makanya kaidah yang paling besar dalam ilmu fikih itu adalah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu yaduru, beredar ya, atau aktif beserta alasan, adanya itu alasan atau tidak ada alasannya. Kayak tadi memakai misalnya sarung di bawah mata kaki, alasannya karena apa kalau nggak ada alasan sombongnya ya nggak apa-apa, nggak jadi haram ya. Memakai bejana emas hukumnya haram. Kapan ini hukumnya boleh? Nah lanjutannya kamirwadin lijalail basori, seperti orang yang mirwatnya sakit mata kan kalau nggak salah. Mirwat
syabihadin wa bihamdiru yadhabuna syaitan amilana sujaji al-marin yatahibi. Oh ya, ini memakai emas untuk ini nah, supaya mata tuh kelihatan apa ya, bahasa apa kita Mas Mil yang lagi bikin tau apa tuh cilok, lain celak ada dari sini nah yang warna-warni itu nah, apa namanya tuh kita berbini emang lah ya disidu Excel itu kan untuk ini alis kan, ada yang buat ini kelopak mati warna hijau, warna merah, warna apa tuh itu nah ya. Itu kan terboleh bukan emas kan, itu pokoknya yang ada dipakai ke mata untuk bibinian, tapi kadang lijala ilbosori untuk mengelokkan mata. Ini namanya mirwat nih di kelopak sini nah, kadang warna abang atau hijau atau pink kan bisa memperbagus mata. Taman cerakan untuk menghitamkan sisi pinggir mata, taman eksodokan yang di pipi itu kan. Kita udah tahu ngarang-ngarangnya kada eyeliner untuk mata itu kan ya, itulah pokoknya kada itu kada bapak asal untuk wanita telah melukiskan laki bapak berdandan nah. Yang kedua walid daruroti ya, karena darurat ya. Kada ada lagi wadah kada itu yang ada pakai ad-darurat tubihul mahdzur. Jadi hukum tadi beredar beserta alasan adanya dan tidak ada itu. Karena kenapa ada yang lagi taghayyurul hukmi bi taghayyuril amkan wal awqats. Hukum itu dapat berubah dengan sebab berubahnya tempat-tempat dan waktu-waktu. Taghayyurul hukmi bi taghayyuril amkan wal awqats. Itu kaidahnya. Taghayyurul hukmi bitaghayyuril amkan wal awqats. Taghayyurul hukmi bitaghayyuril amkan wal awqats. Perubahan hukum itu disebabkan dengan perubahan tempat-tempat dan waktu-waktu. Sunnah makan bekacak ya. Ayo makan soto bekacak kita. Banjir ya ada. Nah, makanya ada tempat dan sikonnya. Itulah kita belajar ilmu fikih secara mendalam. Ya apa aja sunnah, apa ya sudah, apa yang boleh bid'ah akhirnya apa? Atau malah sesat jalannya. Ya. Memang orang masih sesat sorangan gitu. Karena enggak paham masalah pengkajian ilmu fikih ya. Lalu selanjutnya wayah rumut tikhaduhuma min ghairi istimana. Hukum membuat perak dengan emas itu hukumnya haram. Jadi jangan dulu makinan dapat emas diulang-ulang kan tuh. Ulah piring, nah itu kada boleh. Tapi niatnya mengulah dan dipakai untuk orang lain. Kalau niatnya mengulah supaya untuk dijual kan apa-apa. Ini niatnya mengulah gisan dipakai. Bahasa kita tuh istiqmal. Istiqmal tuh membuat tetapi untuk dipakai ya, atau kayak ini mengupakan bisa dipakai itu hukumnya juga haram. Tapi kalau hanya dibentuk cincin atau kalung atau gelang untuk dijual itu nggak apa-apa ya. Karena ilat khuyal aja kadang itu alasannya karena bukan khuyal tapi alasannya apa, anak berjualan gitu kan. Nah li'anna tikhadakat yajuru ila isti'mal. Kenapa kok jadi haram membuatnya? Karena membuat ini tadilah jalan kepada dipakai orang. Cahaya kedua dipakai orang, piring, gelas, ember emas tadi itu kan. Nah jadi kita kesimpulan emas dan perak selama tidak darurat itu haram dipakai. Bapak gigi emas bang, nah, itu ada hukumnya. Gigi emas tuh apa ini tidak apa-apa. Kan di zaman sahabat tuh ada yang hidungnya ini terpotong sebelah kan disambung dengan emas. Karena emasnya kadang berbatu mengandung apa ini unsur karatan. Yo sambung besi itu baik kamu. Karat di hidungnya ada. Namanya disambung dengan emas. Gigi emas itu kayak supaya jangan busuk anu gusinya. Itu karena itu kan tip ya, karena ada ilmu kedokteran memang harus pakai emas. Makanya nggak boleh pakai sembarangan tambal-tambal itu kan. Yang harga murah aja kena bagus loh tambalan itu. Nah silahkan, cuman karena tapi kalau giginya masih bagus ganti emas itu lain hukumnya tuh merubah ciptaan
Tuhan itu hukumnya haram. Jadi bukan salah karena dipakai emas ya, karena yang salahnya merubah ciptaan tuh ya Tuhan. Sama seperti ini pakai behel apa itu? Pagar gigi kah apa? Kawat gigi itu sama aja merubahkan ciptaan tuh, hukumnya haram. Ya, karena itu orang yang manung gitu mengatakan begitu diharamkan Nabi. Ada hadisnya. Wal ahjarul karimatu wal jawahirul nafisiyatu kal bilawari wal yaqut wa zabarjat wal masih la yahrumu istimaruha wala takhadwa wa ingkar agla minadzabi. Tapi permata selain emas dan perak kalau dibuah cangkir atau ada yang lainnya itu tidak apa-apa. Asal jangan sombong. Itu intinya. Misalnya bisi berlian ulah gelas makan ramai berlian itu kan itu kada apa-apa. Asal niatnya jangan sombong. Berarti ini kita paham ilat syara'iynya itu berarti karena dalalahnya saya lugawiyah dan karena ilat sombong. Yang punya yakut ya, atau akik burnio ulah ember kan tuh. Nah itu kenapa apa tuh? Yang diharamkan tuh emas sama perak aja. Lainnya kada apa-apa. Sampai itu. Nah cuman ini jangan juga diamalkan, takut-takut kalau ada niat sombong. Makanya pakai cincin berlian apa hukumnya? Boleh asal jangan sombong. Akik yang larang, kalau apa-apa asal jangan sombong. Pakai emas lakian kada boleh, kalau perak boleh lakian ya. Nah kalau saya buzubat itu kalau kita baca. Nah terus ya kesimpulannya bisa dicatat di buku jadi sangat pulang. Diharamkan memakai tempat yang terbuat dari emas dan perak kecuali karena darurat. Itu sudah mencakup semua hukum itu. Kecuali darurat itu mencakup semua hukum. Terus yang kedua, catatan rangkuman yang kedua, dibolehkan memakai tempat yang terbuat dari permata selain emas dan perak walaupun harganya sangat mahal. Kesimpulannya ulah Jakarta kita yang serang tuh Jakarta Melayu tuh ini kita mengajar waktu banget. Nah jadi intinya tadi namanya emas perak hukumnya haram. Selain emas perak silahkan walaupun hukumnya harganya lah tapi jangan sombong karena kena tuh Tuhan tuh melarang kita ya. Misalnya ada kata-kata larangan nahyun, ini larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 sifatnya. Ada nahyun lidzat, melarang karena zatnya. Yang kedua nahyun lil aridi, ada melarang karena ada sesuatu yang mendatang ya. Yang ketiga ada kita sudah semua beli lagi. Ada yang kami minat. Ya. Ada larangan langsung ke zat. Contohnya Tuhan melarang memakai emas. Kenapa ya? Karena emasnya. Hikmahnya karena ada sombong. Lalu ada Tuhan melarang karena ada sesuatu yang bersifat mendatang, ya, bersifat
mendatangkan. Kayak tadi contohnya memakai gelas tapi terbuat daripada misalnya akik, misalnya yakut, itu kan nggak apa-apa, dibolehkan. Cuman kalau ada sesuatu yang mendatangkan karena sombong, itu hukumnya bisa jadi haram. Contoh yang lebih nyaman, sembahyang asal sempurna syarat dengan rukunnya pasti sah, ya, pasti sah. Sembahyang di WC yang kada benajis sah lah, sah aja. Cuman itu segi zatnya, segi adediahnya tetap haram, karena WC itu tempat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kah? Jadi bukan berarti setiap apa yang boleh itu hukumnya halal, ya. Kita bisa kemungkinan ada sifat yang mendatang yang berubah hukum itu menjadi keterbalikannya, itu. Saya ini tadi ya kada boleh memakai, bahkan ada kata kita pakai gelas nggak usah yang berhias-hias, gelas yang terbagus lah, itu yang keramik kita larang tuh. Niatnya untuk sombong, itu hukumnya juga haram, karena sombong, bukan karena gelasnya. Baik, ya, kita lanjutkan. Mas'alatu tadbit. Nah, ini masalah tadbit, ini menambal. Lamun gelasnya biasa cuma ditambal pakai emas, apa hukumnya makai? Atau lamunnya gelas dari emas itu jarang lah ini. Ada kata ikan bilang udah orang masuk gitu, gelas diukir pakai emas atau perak. Nah, itu hukum makainya itu banyak kalau yang diukir pakai emas perak itu banyak. Apa hukumnya? Nah, ad-dhabbatu, nah penambalan ya qit'atun minadz dzahabi awil fiddah, itu satu potong daripada emas ataupun perak, tudau yang diletakkan di islahil ina'il maksuri, untuk memperbaguskan akan wadah yang pecah atau retak, au tazyini atau menghiasinya. Ini kita membahas masalah menghiasi atau menambal wadah dengan emas ataukah perak. Hukumnya fihi tafsilun, wadah perinciannya. Tarotan takunu dhabbatu sagiratan wa taratan takunu kabiratan wa taratan takunu lil hajah wa taratan takunu lizina wa taratan tubahu wa taratan tukrahu wa taratan tahrumu. Jadi ada perinciannya. Perincian yang pertama, tambalannya kecil, halus. Perincian yang kedua, tambalannya ganan. Perincian yang ketiga, karena ada hajat, keperluan, mau nggak mau harus ditambal, harus pakai emas dan perak. Terus ada yang keempat, ada lizina, untuk menghias-hias saja niatnya. Nah, ada terkadang hukumnya mubah, dan yang ada terkadang hukumnya makruh, dan ada terkadang hukumnya haram. Langsung kesimpulannya aja. Fatubahu, maka dibolehkan menambal wadah tadi dengan bejana, dengan emas ataupun perak, fi halatin wahidatin, pada satu keadaan, wahya idza kanat saghiratan wa kulluha lil hajati, apabila tambalannya sedikit atau kecil dan itu semua karena berhajat, membutuhkan, mencari tambalan. Dan kada lagi, oh ya pakai yang ada, emas dan perak ya ada. Ini zaman apa? Ini zaman korun kan ya, kan ada. Ya, besi lebih murah daripada apa tuh? Besi lebih larang daripada emas, ya kan. Nah, nambah pakai emas perak. Nah, maka boleh. Asalkan tambalannya sedikit dan niatnya karena hajat. Ya. Kita banding supaya lebih paham. Wacukrau, dan dimakruhkan fi arba'i halatin, pada 4 keadaan. Jadi makruh hukumnya. Yang pertama, idza kanat kabiratan wa kulluha lil hajat. Nah, tambalannya ganal, cuman niatnya karena hajat, makruh kan. Tapi tambalannya tadi kan tambalan halus, niatnya untuk hajat, mubah. Ini niatnya memang untuk hajat tapi tambalannya ganal, menjadi hukumnya makruh, ya. Walaupun hajat, kan? Nah, yang kedua, idza kanat saghiratan wa kulluha lizina. Nah, kecil tapi niatnya untuk berhias-hias. Nah, itu hukumnya juga makruh. Walaupun kecil, tapi niatnya berhias-hias. Yang ketiga, idza kanat saghiratan wa ba'duha lizina wa ba'duha lil hajat. Tambahannya kecil,
sebagian niatnya untuk membetul hajat, sebagian niatnya untuk membagusi, untuk berhias-hias, maka itu hukumnya makruh juga. Karena masih ada unsur niatnya tadi zina tadi itu. Nah, yang keempat yang terakhir, idza syukka fi sigori awil kibari. Nah, apabila diragukan apakah tambahannya kecil atau besar, sawaun akanatis zina amba duha zina wa ba'dul hajat. Jadi yang penting kalau ragu-ragu ini haruskah genalkah tambahannya, tetap dimakruhkan walaupun tambahannya pada dasarnya halus. Jadi kesimpulannya. Terus waktu romu fi halatainina, dan diharamkan pada dua keadaan, wa huma, dan keduanya satu, iza kanat kabiratan wa kulluha lizina. Sudah tambalannya ganal, niatnya untuk berhias maka haram hukumnya. Yang kedua, idza kanat kabiratan ba'duha lizina wa ba'duha lahjah. Nah, tambalannya ganal sebagian untuk berhias-hias, sebutnya untuk hajat, itu juga hukumnya haram. Intinya selama ada niat zina berhias-hias, hukum yang paling maksimal adalah makruh, dan hukum yang paling berat adalah haram. Berarti dosa besar titik. Lalu apa catatan ganal lawan halusnya tuh? Ganal lawan halusnya tuh dhabitu sigari wal kibar al urfuna. Catatannya keadaannya. Berarti jarang nih, ini ganal kah halus kah? Oh halus, sudah halus. Ini ganal kah haluskah? Oh ganal, berarti enggak. Menurut pandangan orang banyak. Lamun soni perasa halus terus ya ada. Nira melihat HP apa ini? Pena buruk terus ya ada. Nira tuh. Mat kendaraan sorong nih, pena yang paling ketinggalan zaman terus ya ada. Selama depan orang ya ada, nang pena bungkus terus ya ada, atau balik. Long orang depan orang tuh sampai perasa cukup ya ada. Mat buat orang tuh merasa yang kurang gitu kan. Ya. Nah, makna lil hajah, nah makna untuk hajat itu apa? Ayang kasira maudiun minal ina'i fayuj'ala fi maudi'i fiddatun aw dzabun yumsiyuna. Karena kalaunya untuk keperluan, nah ini gelasnya retak, kalau nggak kita tambal bocor. Kalau kita tambal pakai emas dan perak, maka hukumnya tadi itu karena hajat. Tapi lamun gelasnya retak, andai kata kita nggak tambal nggak bocor, tambal pakai alasan zina tuh dustainya, karena nggak bocor. Ya. Jadi makna hajat di sini kalau nggak ditambal nggak bisa dipakai. Kayak siapa malah waktu minuman dia cangkir yang bocor, belum sempat mampir sudah dihabiskan dahulu ya kada. Ya tuh. Jadi maknanya itu hajat tadi andai kata retak nggak ditambal bocor, maka terpaksa ditambal pakai emas dan perak, silahkan. Tapi kalau retak aja tapi nggak bocor lalu ditambal, tuh hukumnya bukan hajat tapi zina, berhias-hias. Nah, kama qala sahibu sofati zubat, nah dan seterusnya. Wahtalafu fi hadat tafsir, dan berselisih pendapat oleh ulama pada ini perincian, hal yashmulu dhabbatai zahabi wal fiddati am yaktasiru ala dhabbatil fiddati faqat. Apakah ini mencakup keduanya, emas dan perak, atau kepada perak aja? Nah, fa inda Rafi'i, maka di sisi Imam Rafi'i, yashmulu dhabbatai zahabi wal fiddah, inya mencakup kepada dua tempat emas dan perak, waladi Imam Nawawi, dan apa yang tadi tamatkan Imam Nawawi, anna hadat tafsil fi dhabbatil fiddati faqat, pada tambahan daripada perak saja. Wa amma dhabbatul dhahabi fatahrum mutlaqan kama qala Alamatu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Makki Al-Asadiyu fi Zawaidiz Zubat. Nah, kesimpulannya, yang namanya fikih ya, pasti nggak lepas daripada khilafiyah. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, bahkan ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, bahkan yang mengharam. Itulah fikih. Jadi kalau orang tuna belajar fikih tapi kada kau memahami khilafiyah, jangan kaget. Orang tuh belajarnya kada sempurna, itu belum fikih, berarti kan tuh belum fakih namanya. Kalau belajar ilmu fikih ngeliat khilafiyah kaget. Jangan sama ulama ada kuitannya guru besar, anaknya di guru besar, Imam Taqiyuddin As-Subki dengan Imam Tajuddin As-Subki. Yuk. Hukum abahnya berlainan dengan hukum yang disampaikan kepada dari anak. Nah, anak sama abahnya berlainan sudah. Bahkan guru dengan murid. Contohnya ya, Imam Nawawi
Bisi menurut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar banyak mengkritik hukum imam yang dibuat oleh Imam Nawawi. Bolehkah? Boleh. Asal itu di ilmu fikih dan niatnya bukan karena menyalahkan, tapi ini menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang telah dipikirkan dari pemahamannya. Boleh, asal ada dalilnya silahkan menyalahkan orang. Kalau nggak ada dalilnya menyalahkan orang, ya itu bukan menyalahkan namanya itu, tapi menghinakan. Orang kada salah tapi disalahkan, itu menghinakan namanya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau menurut Imam Romli, mau perak kah, mau emas kah, mentambahannya sedikit, ya. Tapi karena apa tuh intinya apa itu yang perincian tadi tuh, tambahannya sedikit, ya. Tapi untuk perhiasan hukumnya makruh. Kalau tambahannya banyak, yaitu zina perhiasan, maka hukumnya haram. Tapi lamun Imam Nawawi itu tadi perinciannya hanya khusus kepada perak, yang ada unsur di Cina, ada unsur masalah tambah sedikit besar tadi. Kalau Imam Nawawi emas nggak ada kata sedikit banyak, pokoknya haram mutlak. Nah, ihtiyatnya kita menghadapi hukum ini, cari hukum yang paling berat. Ada gelas yang bertambal emas, jangan dipakai. Karena khurujun minal khilaf mustahabun. Khurujun min khilaf mustahabun. Keluar daripada khilafiyah tuh dibaguskan. Maksudnya ambil hukum yang paling berhati-hati. Ada orang menghalalkan, ada orang mengharamkan. Ambil hukum yang haram jadi yang halal, kenyamanan. Ada orang yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, maka ambil hukum yang wajib. Ada orang yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ambil hukum yang haram, tinggalkan. Kayak itu. Makanya sholat witir ini kan Imam Syafi'i memadahkan sunnah muakkadah. Imam Abu Hanifah memadahkan wajib, bukan fardu. Imam Abu Hanifah fardu dan wajib itu beda. Kalau kita Syafi'iyah sama aja. Nah, berhati-hati gawilah witir walaupun satu rakaat. Karena sekurang-kurang witir itu satu rakaat. Sunnah lail ya, atau qiyamul lail, sembahyang tengah malam ya, masih tahajud ya. Ini sembahyang tengah malam. Bagi kita Syafi'iyah sunnah muakkadah, bagi Imam Abu Hanifah mewajibkan. Supaya lapasnya bangun sebelum subuh sembahyang 2 rakaat sudah cukup. Mau sembahyang witir atau sembahyang yang lain, yang penting ada sembahyang di tengah malam sudah gugur hukum kewajiban pada Imam Abu Hanifah. Nah, paham enggak? Makanya witir itu jangan ditinggal-tinggal kawan tuh. Imbas sembahyang isya tuh nah ya, mana qobliyah atau witir lah ya. Andai kata koler keduanya gawe witirnya. Nah, ada koyuhan baru sudah waktu kada habis begawi capek sudah, antara kita disuruh milih witir kah atau kopi ba'diyah kah, pilih witirnya. Karena kalau qobliyah ba'diyah Imam Syafi'i sama Abu Hanifah masih menetapkan itu hukumnya sunnah. Kalau witir Imam Abu Hanifah wajib. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib dengan fardu ini beda. Kalau fardu kewajiban andai kata tertinggal wajib diqadha. Kalau witir ini kewajiban, lamun ditinggalkan tidak wajib dosa. Nah, bangga itu Imam Abu Hanifah. Makanya witir di Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Nah, alhamdulillah aku kalau lagi itu dengan salat witir minimal 1 rakaat. Masih satu nah langsung 1 rakaat. Andai kata koler benar tuh enggak semeng ba'diyahnya, dan yakin subuh kada terbangun kisah sembahyang, atau bangun tapi kada ya anak belum besar sembahyang witir tuh ngalih. Minimal 1 rakaat. Yang penting lepas tuh musiyah ya. Yang musiyah itu bahasa Banjar, bahasa Indonesianya Mas Emil. Kalau ya, kalau pas di akhirat bujur ipun Imam Abu Hanifah bahwasanya witir itu wajib, luput lalu kita nih luput lah. Makanya ihtiyat lebih hati-hati keluar daripada khilaf itu disunnahkan. Gitu. Kenapa aja kada? Nanti kata orang ada mewajibkan atau mensunahkan, ambil yang wajib. Ya. Selama dalilnya kuat, memang ada hadisnya, ya. Dan hadisnya pun tidak hasan atau sahih.
lamunnya memadahkan wajib tapi dalilnya kada kuat itu muhmal kena tunganannya, itu tidak dikesampingkan dari dipakai. Apalagi hadis-hadisnya apa maudhu ya, palsu, barang ini hukumnya wajib karena hadisnya ini ya asalnya hadisnya apa tuh palsu, kada apa-apa kita kada pakai ambenjing sunnah kada apa-apa, karena yang mewajibkan hadisnya hadis palsu. Kalau witirnya memang apa tuh ada hadisnya tuh ternyata lagi teksnya tuh Nabi itu mewajibkan, memerintahkan bahkan surat witir itu jadi bentuknya itu mulai kayak perintah. Cuman Imam Syafi'i kenapa kok nggak mewajibkan witir di sini? Ketika Nabi ditanya oleh Arabi ya tentang apa kewajiban yang dilaksanakan, Nabi menjawab yang pertama syahadat, yang kedua sholat 5 waktu. Nah di situ paham Imam Syafi'i bahwa sholat yang wajib itu 5 waktu. Adapun hadis yang lain masa mewajibkan tuh itu bukan sembahyang yang fardu yang dianggap. Kalau gitu andai kata ujar Imam Syafi'i ini kan, namun yang witir itu wajib, mungkin Nabi nyuruh 6 waktu. Tapi karena Nabi nyuruh 5 waktu, maka witir tidak wajib. Tapi hadis yang tentang witir nih kuat, bukan itu bentuknya perintah. Nah karena itu masuk kepada masalah rajabiyai ta'arud baina adillatain, ada kontra saling perselisihan di antara dua hadis, pemahamannya bertolak belah padahal kada, secara zahirnya bertolak belah, maka diadakanlah sistem jam'u wa taufik ya, dikumpulkan dan dicocokkan di mana alasannya. Oke kata Imam Syafi'i, aku memang kada mewajibkan tapi kusunnahkan muakkadah. Jadi kalau meninggalkan itu hukumnya khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Yaitu meninggal. Pernah kan rajibin karena istilah khilaful aula di kuliah. Nah itu ada kena hukumnya makruh tanzih, makruh tahrim, ada khilaful aula. Khilaful aula ini Nabi menggawi sebenarnya, bahkan menjadi kewajiban Nabi, tetapi kita meninggalkannya, maka itu bentuknya khilaful aula. Seperti sembahyang duha, Nabi sebenarnya sembahyang duha, bahkan menyuruh ya kan. Nah kita tinggalkan itu bukan makruh tahrim tapi khilaful aula. Kalau makruh tanzih yaitu memang apa ini bentuknya memang tidak ada larangan yang tipe itu dari Nabi, cuman bentuk itu ada perkara-perkara mudorot kah atau yang lainnya gitu. Nah kalau makruh tahrim Nabi ada melarang, tapi larangannya kada pasti. Ibarat itu ragu-ragu, tapi Nabi kan mungkin ragu-ragu ya. Jadi kalau ada membaca di hadis ada larangan tapi larangan itu tidak pasti, yaitu bukan Nabi ragu-ragu, itu memberi paham bahwasanya hukumnya tidak haram tapi jadi makruh. Kayak hadis tuh nah apa, idza dakhala ahad, atau ada hadisnya idza ataitumul masjid ya, apabila kamu datangi masjid fala yajlis ya, kata-katanya ya, fala yajlisu, fala yajlisalah, fala yajlisu-nya ambil nasab, fala yajlisa hatta yusalliya raka'ataini. Barang siapa yang mendatang kalian akan masjid, maka hendaklah jangan duduk sampai sholat 2 rakaat, sholat sunat tahiyatul masjid. Nah ini fala yajlisna ya, soalnya apa pernah bagusnya pang jangan berduduk kecuali imbas sembahyang 2 rakaat. Ini kan ibarat Nabi itu hendak melarang ya, gawe ini memang kada dilarang, hendak menyuruh tapi hendak itu mewajibkan tapi itu hukumnya kada wajib. Jadi ada kebimbangan gitu nah mengenai itu. Makanya hukumnya jadi lahir hukumnya andai kata masuk masjid tidak sembahyang sunat tahiyat maka hukumnya makruh ya, makruh ya. Dan makruhnya pun karena itu bertingkat, lah menekan semakin kuat tingkatannya menjadi makruh tahrim karena itu. Nah, jadi makruh tahrim ini lahir daripada ada larangan Nabi kayak minum berdiri ya, atau kayak ini contoh makruh tahrim ya. Nabi satu hadis melarang, misalnya Nabi melarang minum berdiri, kalau minum berdiri suruh muntahkan airnya, suruh memuntahkan. Tapi di suatu saat Nabi ada minum berdiri di hadis lain. Nah jadi yang
hadis kedua ini dikumpulkan bahwasanya minum berdiri itu hukumnya makruh tahrim. Andai kata Nabi nggak pernah minum berdiri, maka mutlak minum berdiri hukumnya jadi haram. Tapi karena Nabi pernah menjelaskan minum berdiri itu boleh, maka jadi hukum makruh tahrim. Ada juga dosanya. Seperti apa juga kencing berdiri itu hukumnya juga makruh tahrim. Bukan karena Nabi melarang, tapi sudah ada Nabi pernah kencing berdiri, menjelaskan boleh, itu usul fikihnya. Ya tadi. Makanya tadi kita kembali kepada khuruj min khilaf mustahab. Kalau ada orang mewajibkan sama disunahkan, ada dalilnya orang pakai yang wajib. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, pakai yang haram, tinggalkan perkaranya. Nah, paham ya tuh? Nah, insyaallah ya. Terus at-tamwih. Nah, tamwih ini bahasa kita ini menyepuh. Tahukah masih menyepuh? Mas Emil? Tahukah menyepuh tahu? Bahasa kita menyepuh ya lah, bahasa kita loh. Dibakar. Bakar lah, menyepuh tuh. Jadi bahasa kita ada Membersihkan. Membersihkan kan? Bahasa Banjar menyepuh kan? Bahasa kita apa ya? Menyepuh ini melapisi emas pakai, melapisi cincin pakai emas tuh menyepuh namanya tuh. Apa namanya tuh? Poles lain juga deh. Ya pokoknya itulah ya ada. Pokoknya melapisi sesuatu dengan barangnya bukan emas, cuman supaya bagus dilapisi emas. Ya namanya imitasi kan itu kan. Nah, ini apa hukumnya nih? Nah, ini ayatnya. Wa ayu telah satu khusutuhu inain, itu digosok oleh apa ini? Permukaan wadah zahiru yang zahirnya bizahabin au fiddatin dengan emas atau perak, wa huwa ma yu'rafu bitolak, itu dengan ya tolak tadi ya, menyepuh ke bahasa kita. Bahasa menyepuh Bang lah. Apa kita bahasa Indonesia cari aja paham serangan. Ini gelas nah. Misalnya gelasnya terbuat daripada tanah liat kan. Anak supaya bagus. Nah, dikasih lapisan emas. Ya. Melapisin kena juga sih. Bubuknya tuh nah. Ditempelkan lalu digosok. Ya. Lamun dibakarkan emas tuh itu namanya melapisi. Lamun menyapih itu dia diambil bubuknya itu digosokkan sampai kelihatan kayak meling-meling emasnya tuh nah. Itu namanya menyepuh. Bahasa Banjarnya kada. Tahu bahasa kita apa tuh? Ya. Kalau orang Jawa juga lah, kada tahu Jawa bahasa Indonesia lah. Nah, hukmu fi'lihi menggawinya haramun mutlaqan. Jadi menyepuh dengan emas hukumnya haram secara mutlak. Coba ingat karena tidak ada hajatnya. Hukmu isti'malina, hukum memakainya tafsir, ada tafsirnya. Idza kana la yatahallalu minhu syai'un ay la yatahassalu bil aradi 'alan nari wa dzalika idza kana raqiqan halamu ta'ala jadi wanisa. Nah, kalau kita melapisi sesuatu dengan emas itu hukumnya haram kecuali niat ingin menjual kepada bebinian. Lamun niatnya ingin karena mutlak kada berniat, apalagi untuk memakai sorong, itu hukumnya haram. Ini begitu toko keemasan yang ada toko melapis-lapis itu boleh aja asal niatnya untuk menjual kepada bebinian ya. Nah, jadi lamunnya itu kita kan hukum menyepuhnya. Lamun hukum makainya Bang, misalnya ya ada orang nukar cincin ini nikah ya, anak cincin perak kemurahan, cari yang larang cuman diakalinya sudah yang perak cuma sepuhannya pakai emas. Nah, hukum memakainya asal menyapuhnya tadi tidak pakai api dan tipis itu boleh. Jadi cincin sepuhan tapi tidak pakai api dan sepuhan daripada emas dan perak atau perak itu hukumnya emas ya, kalau perak boleh aja. Emas itu hukumnya tapi kalau menyembuhnya pakai bantuan api dicairkan dulu itu hukumnya sudah haram. Makanya ada orang memakai cincin kayak emas lakian jangan langsung dikirot atau tuan guru ada ya, kayak kami guru Fadli itu matanya zamrud ya, cincinnya pun warnanya kuning mengkilau ya, silin dia ini namanya bayar emas tapi sepuhan emas dan sepuhannya pakai api. Buktinya kenapa? Setahun ini warnanya kubas hilang tuh kalau kada pakai. Kalau pakai api itu kada mau hilang tuh karena hanya melapisi Bang, mencairkan emas baru dilapisinya. Itu hukumnya haram. Ya hanya bubukan aja kada apa bukan tuh. Atau emas langsung digosokkan ke situ supaya nempel bubukan itu kada apa. Asal jangan ada api ya itu tadi. Paham itu? Masih Sro? Mas Emil?
Nah, karena betakon kena abah atau kawan kahina itu kan. Nah, fikih ini kita pelajari bukan cuma untuk kita amaliakan. Musia ada kawan yang bertakun dengan kita tunjukkan, kita dapat juga pahala ya, menunjukkan yang memberitahunya ini haram nah, orang ngambil menggawi dapat pahala kita, ini wajib nah, orang menggawi dapat pahala kita. Jadi jangan sampai kita belajar fikih ini niatnya untuk diambil sorongan, niatnya untuk dibagi juga. Nah, yang kedua halnya wa idza kana yatahallalu minhu syai'un fa yahrumu istimru al-rijali wan nisa. Nah, kalaunya dilapisi dengan emas tadi tapi dengan cara dipakaikan dengan memakai api, yaitu dicairkan, maka hukumnya haram mutlak. Nah, cincin atau gelang haramnya kepada lelakian, itu kalau wadah-wadah kayak gini haramnya kepada lelakian dan bebinian. Perhiasan yang dihalalkan kepada binian hanya yang dapat dipakai di tubuh, kayak cincin, anting-anting, kayak dikatakan aneh, cincin hidung atau gelang kaki itu boleh ya, yang dipakai di tubuh. Gelas mau dipakai di tubuh kah? Keramu, makanya keramu yang binian, karena tidak dapat dipakai di tubuh. Masa ya kamu kamu gantung sini binian, karatannya kan ada, atau piring gantung sini juga. Nah, 3 kilo emas itu kan ada boleh hukumnya. Ya selain itu binian yang selain di tubuhnya tadi hukumnya haram. Makanya dia kata ada selimut sutra berjahitkan emas. Nah, binian itu kada boleh. Kalau sutranya nggak apa, emasnya nggak ada bu, kan emasnya kada dipakai untuk tubuh. Nah, ada kan apa nih, karpet emas ya ada. Yang jahitannya bukan karpet, yang jahitan benang emas. Tahmirul awani. Nah itu pengajian ini kadang ada aja yang sebuah permasalahan itu jarang terjadi kan. Siapa yang kamu di sini pakai baju emas? Yang paling tadi sedikitnya foto kekurangannya apa itu? Maka cincin yang nggak foto sepuan daripada emas. Ya. Tapi pengajian itu kamu turun tuh pasti kan ada dapat ilmu yang bermanfaat. Ini yang bermanfaat. Nah, tahmirul awani, menutupi akan wadah-wadah di rumah. Nah, ini banyak yang di sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya. Aitaghtiyatuha. Apa hukumnya menutupi wadah air di rumah? Yusanu walau biudin. Ya, disunahkan sekalipun dengan tongkat atau lidi kan. Ya. Jadi andai katakan ada ember di rumah, tutupi. Atau ada sumur, tutupi. Kalau malam-malam takutnya kah kalau ada hewan-hewan masuk atau apa-apa. Yang ianya di sini nah, wa yata'akkadu fil laili, dan yang paling bersangatan dianjurkan pada ketika malam. Ya. Karena apa? Li hadisin, karena ada hadis fisanati, pada setiap setahun sekali, lailatun, ada satu malam, enggak tuh malam apa. Pokoknya setiap setahun sekali ada satu malam yanzilu fiha wabaun, turun kepada air itu, kepada malam tadi itu oleh wabah, penyakit wabah, layamur rubi inain, yang tidak melewati akan apa tuh bejana, laisa alaihi tahun, yang tidak ada penutupnya, awsikun atau tempat minum, laisa alaihi tidak ada penutupnya, illa nazala bi min dalikal wabah, kecuali wabah tadi akan turun ke situ. Ya. Misalnya wabah penyakit kolera, Tuhan turunkan dari langit langsung dibawa angin pada satu malam. Makanya kayak penyakit kolera itu awalnya itu karena wabah, angin biasanya itu kan, atau cacar biasanya itu, cacar yang merata itu kan, angin. Air tersebut lari ya, turun ke bumi wabah dan ditiup angin. Nah, apapun bejana yang ketiup angin tadi, yang ada di udara tadi kelewat itu, masuk itu wabah tadi itu, akhirnya jadi virus. Nah, akhirnya menjadi penyakit di tubuh kita. Makanya kalau ada apa ini, wadah-wadah air itu tutupi, walaupun pakai dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya insya Allah Ta'ala paham ya. Kalau memberatan ditutupi pakai apa nih, tudung ya, ada ketudungan ya ada. Ya, makanya pakai lidi atau pakai kayu. Ada kata sumur tuh ambil kayu panjang, Bismillahirrahmanirrahim, niat menutupi. Aman tuh. Ya. Aman. Makanya bagus baju-baju itu ditutup. Ya. Ini ilmunya ini harus diamalkan. Nabi itu setiap malam itu menganjurkan untuk menutup wadah-wadah air. Insya Allah kalau kita menjaga air, hidup kita tuh sehat, ini muntaber lah, apalah ya, ke penyakit panau lah, apa aja, karena menjaga
airnya. Karena faktor utama tuh kesehatan tuh dia. Nah, kesehatan yang paling lakas menyerang tubuh tuh karena air itu muntaber, penyakit yang paling lakas menyerang tuh. Ya, muntaber di Martapura tuh kejadian setahun sekali pasti wabah muntaber. Ya. Karena di Martapura tuh fasilitas utama adalah sungai Martapura tuh. Tidak aku kisahkan dulu tuh ya ada. Ya. Santrinya aja tuh 16.000 Darussalam tuh. Lakian binian. Dan rata-rata asrama pondokan ini tempatnya di pinggir sungai. Anggaplah 50% aja yang berdiam di pinggir sungai. Dari 16.000 berapa ribu? 8.000. Hah? 8.000. Dan setiap sungai itu ada jambannya. Serumah tuh. Dihitung Ayah Halil ya. Jamban di Sungai Martapura tuh sekitar 1.000 jamban. Nah, ibarat sehari itu keluarkan 1 kilo aja ya kan. Hitung tuh sehari itu 8 ton. Ya, 8.000 dikali 1 kilo. 8 ton sehari keluar tuh. Itu namun sekilo. Ya. Ini sedangkan 1 jamban ini masuk puluhan orang. Nah, bayangkan aja ya kan tuh. Ya. Makanya setiap musim kemarau pasti wabah yang utama muntaber terus terang tuh. Makanya kita sekarang pakai air apa tuh dikasih Bupati bantuan anggaran sumur bor diambil memakai air sungai. Soalnya kalau nyak kering Sungai Martapura tuh segini aja banyunya itu. Nah, yang memakai orang 8.000 bekame di situ, bertapas di situ, mandi di situ, berak di situ juga. Nah, makanya edar terkontaminasi pas sungai itu sudah ternodai kan lagi di sungai lagi. Lamun banyu tinggi ya lumayan lah. Air dalam itu kada ketahuan badan lah. Lamun banyu sedikit kayak itu, lamun kada biasa dari jijik itu. Ada pondokan baru masuk ke Darussalam pas musim kemarau, nukar banyu galon pas mandi. Siapa asal mandi nukar banyu galon. Jabutan kenapa buat ikam nih? Nih, bit lakas habis ya. Apa main jam musim kemarau? Sumur ledeng mati. Sumur bor nggak ada lagi airnya. Sungainya kayak itu. Mau karena nukar galon sekali mandi 1 galon misalnya tuh. Baju dilondrikan. Akhirnya apa? Nah, itu tadi. Makanya kan digalakkan sama Bupati, ada usah khawatir lagi kan masuk Martapura karena sudah ada perombakan jamban apung. Nah, itu sudah dirombak Halil dan akan dihancurkan semua, diganti dengan MCK setiap RT itu ada sekitar 3 disediakan setiap pinggir sungai. Jamban dihancur diganti kepada MCK dan MCK dia ada namanya biofil. Biofil itu merubah akan kotoran tadi menjadi air jernih. Nah, itu ada tuh kayak mereka boleh murah zat-zatnya tuh. Ya namanya keluar karena semalam jadi air biasa lah gitu. Boleh kata dikasih gamping kasih itu. Cuma itu udah wadahnya memang ada kasih berapa lubang itu masuk ke sirkulasi udara dan zat bahan ininya tangkinya tuh sudah ada obat-obatannya itu jadi masuknya langsung keluar jadi air jernih, bahkan air jernih yang keluar tuh. Kemarin waktu ini apa di praktek mana tuh kita melihatkan wah memang betulan ya kan pakai teh sapi tapi kemarin tuh jernih yang keluar airnya tuh kayak mana kan jadi itu mulai tuh kayak menguap di dalam tuh panas tuh kayak mana kan ya tuh bisa jadi kembangan di sini kada. Nah itu banyak kan karena jarang kan tuh lapangnya sirkulasi dari ulang tuh itu. Makanya ini tadi apa andai kata apa ini ada banyu di rumah kayak ember-ember kah atau drum-drum kah di luar tuh tutupi pakai minimal kayu dihalangkan supaya jangan turun wabah ini banyak apa kena atau kolera atau apa penyakit sakit perut atau busung lapar tuh banyak. Makanya yang paling sering terkena wabah tuh negeri-negeri barat ya, negeri-negeri barat ya, tuh. Karena mereka tuh susah air Indonesia alhamdulillah ada banyak paling malaria aja wabah luar dan ini kan paling banyak kan. Nah, saya itu kan kurang ya. Kolera ada di Indonesia kan, muntaber itu karena air aja Indonesia ini kan. Maka wabahnya kalau sudah menjangkit bisa mematikan ribuan tuh. Nah kisah di Tarikh Khulafa tuh tahun berapa tuh banyak kan sekitar Rasul Mi'ah setiap 100 tahun sekali di Mesir itu pasti bahari lah ini ada kena wabah dan sampai kelaparan
penyakitan dan mati mereka terkuburkan lagi. Jadi manusia makan bangkai manusia. Itu di Mesir Bahar itu. Dua akibatnya, kemarau panjang atau air sungai Nil meluap tinggi. Akhirnya hancur rumah penduduk, orang nggak bisa cari makan. Harga tuh banyu segini dihargakan sekitar 700 dirham. Bahasa kitanya 700 dirham tadi kasih sedamnya kita anggaplah 2 gram sekitar 20.000. 40 kali 4 berapa? 40 kali apa ini 700 tadi berapa? 2 juta 100 kah? 2 juta 800 kah? Nah ini harganya segini. Air satu kirok bahasa buahnya tuh saking larangnya. Roti itu untuk makan tuh sampai menukar pakai harga 10 dinar, berapa juta tuh sedinarnya 4 gram sekitar berapa? 20 jutaan 40 kah? 40 jutaan 20 ya segini tuh 10 di itu tuh roti yang anu tuh bisa makan tuh. Nah itu makanya lah Mayra minta berdoa supaya jangan ada wabah di Indonesia. Kalau sudah ada wabah nih malah luar biasa masalahnya kan. Wasara ba'du bisyrat tasmiti ma tadrita kita kan. Jadi kalau menutup ayat tadi disyaratkan dengan membaca bismillah. Nah, kemudian kita bahas babul ijtihad ini ke depannya akan ijtihad ya atau apa nih apa ya ijtihad bahasa kita yuk. Ijtihad itu menentukan memakai air kan tuh. Apakah airnya bisa dipakai atau tidak itu ijtihad. Ya, kalau lebih lanjutannya maka akan kita bahas minggu depan. Allah Subhanahu wa taala. Ada kita gunakan? Kita tanya jawab. Karena pertanyaan itu dijawab di rumah, ya catat di HP tanyakan di sini. Dulu itu tadi kan sampean bilang enggak apa-apa pakai celana di bawah lutut apa mata